episode sebelumnya kita sudah melihat bersama peristiwa menghebohkan yang terjadi dari bulan Januari hingga Juni 2020. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa apa saja sih yang terjadi dari bulan Juli hingga Desember 2020. Ibarat pepatah nih pemirsa, tua-tua keladi makin tua makin jadi. Entah apa yang ada di pikiran pria 65 tahun Francois Abelo Camille. Warga negara Prancis ini harus berurusan dengan kepolisian karena sudah mencabuli 305 orang anak di bawah umur. Di tengah kemawasan diri mencegah COVID-19, publik dikejutkan dengan temuan Polda Metro Jaya. Seorang pria terduga pelaku kasus pencabulan ratusan anak yang berwarga negara Perancis, Francois Abelo Camille, tewas saat menjalani masa tahanan di sel Mapolda Metro Jaya. Diduga kuat, Francois berupaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan seutas kabel yang sudah ada di sel tahanan. Peristiwa itu pertama kali ditemukan oleh seorang petugas jaga yang tengah berpatroli keliling sel tahanan. Saat ditemukan pada Kamis 9 Juli 2020, Francois masih hidup dalam keadaan kritis. Ia kemudian dilarikan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan sempat mendapat perawatan medis. 3 hari berselang, Francois akhirnya meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2020 malam. Tidak main-main, jumlah korbannya mencapai 305 anak perempuan. Tindakan bengis itu ia lakukan selama Desember 2019 sampai Juni 2020. Francois yang berprofesi sebagai fotografer mengincar anak di bawah umur yang ia temui di mal dan anak-anak jalanan. Ia kemudian mengiming-imingi calon korbannya untuk menjadi foto model dengan menjadi objek fotonya. Korban kemudian dibawa ke kamar hotel tempat pelaku bermukim selama di Indonesia yang juga telah ia ubah menjadi sebuah studio foto. Setelah mendandani korbannya untuk difoto, pelaku melakukan aksi bejatnya. Jika korban melawan, pelaku tak segan-segan menggunakan kekerasan fisik sampai korbannya tidak berdaya. Pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban, mulai dari Rp250.000 sampai Rp1 juta. Usai memberikan uang, pelaku juga meminta korbannya untuk membawa teman sebaya sebagai korban baru. Menurut polisi, kejahatan Francois termasuk kategori eksploitasi ekonomi dan seksual. Francois pun dikenai pasal berlapis dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ancaman hukuman pun tak main-main, maksimal kurungan seumur hidup bahkan pidana mati. Pelaku juga dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan denda maksimal Rp5 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Angka penularan COVID-19 yang menurun hingga membuat pemerintah melakukan pelonggaran PSBB di DKI Jakarta ternyata bukan keputusan yang tepat nih pemirsa. Karena justru menyebabkan munculnya klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Salah satunya klaster perkantoran. Longgarnya peraturan PSBB dengan dalih angka penularan COVID-19 yang mulai bisa dikendalikan ternyata memicu klaster baru di ibu kota Jakarta, klaster perkantoran. Pada masa awal penerapan PSBB, hanya 11 sektor perkantoran yang diizinkan Pemprov DKI untuk beroperasi. Itu pun dengan ketentuan pembagian kerja di rumah dan kerja di kantor. Dengan PSBB transisi dan seruan new normal, hampir semua perkantoran kembali beroperasi seperti biasa, yang tentunya membuat sejumlah orang kembali bertemu di dalam ruang kantor. Gedung perkantoran Jakarta memang canggih, tapi hampir bisa dipastikan semuanya gedung tertutup tanpa sirkulasi udara segar yang memadai. Menurut WHO, situasi seperti itulah yang disukai virus corona untuk hinggap di tiap-tiap orang di dalamnya. Alhasil, pada 29 Juli 2020, Jakarta menyumbang angka kasus harian COVID-19 yang tertinggi se-Indonesia,
577 kasus baru dalam 24 jam. Terbesar kedua ada di Provinsi Jawa Timur, 359 kasus baru selama 24 jam pada 29 Juli 2020. Kalau di total, sejak 4 Juni sampai 9 Agustus 2020, pemerintah mencatat lebih dari 1.000 pekerja telah terinfeksi dari kurang lebih 166 klaster perkantoran. Semuanya tersebar di berbagai bidang, mulai dari kantor kementerian, swasta, pekerja lapangan, BUMN, DPR, DPRD, bahkan hingga kepolisian. Secara akumulatif, sampai Agustus 2020, 6,8% dari total kasus nasional berasal dari perkantoran. Lalu, apakah sekarang klaster perkantoran sudah minim resiko? Jelas tidak. Penularan antar teman kantor tetap terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.